Udah, Bu. Baik, seperti biasa sebelum memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa mau belajar terlebih dahulu. Silakan dipimpin doanya ketua kelas. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. A'udzu Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa amalas solihah. Amin. Oke, mudah-mudahan pembelajaran kita pada hari ini dapat berjalan lancar dan murid-murid ibu semuanya dapat memahami materi yang akan ibu sampaikan pada hari ini. Amin. Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Gilang, Hadir. Insan, Hadir, Bu. Fadija, hadir Bu. Sela, Hadir, Bu. Bulan, hadir Bu. Raden, Hadir, Bu. hadir semua. Baik. Sebelum kita masuk pada materi hari ini, minggu lalu kita sudah membahas tentang kandungan surat At-Takasur. At-Takasur artinya ialah bermegah-megahan. Nah, apa sih pokok kandungan dari surat At-Takasur, Gilang? Ibu, itu menceritakan tentang manusia yang hidupnya bermegah-megahan. Ya, benar. Tentang perilaku orang yang hidupnya bermegah-megahan, selalu mengutamakan harta dibandingkan amal kehidupannya. Nah, pada pertemuan kita kali ini, babnya tetap sama, yaitu urai ketenangan hidup dengan menghindari sifat tamak. Tapi subjudulnya berbeda. Subjudul hari ini ialah hikmah mempelajari sifat tamak. Oke, yang pertama tentang tamak. Arti tamak adalah rakus atau serakah. Sifat tamak ini biasanya dimiliki oleh orang-orang yang sangat cinta dengan keduniaan. Orang yang tamak tidak akan pernah merasa puas tentang harta yang sudah dimilikinya. Dia selalu merasa kurang dan kurang. Kalaupun harta dia udah banyak, dia tetap merasa akan kurang dan kurang sampai kapanpun tetap akan merasa kurang. Karena dia hanya mementingkan harta. Oke. Di zaman modern sekarang ini tentunya tidak sedikit orang yang hanya mementingkan kepentingan dirinya sendiri daripada ia memikirkan orang lain. Contoh nyatanya seperti koruptor. Koruptor ialah orang yang korupsi yang dia selalu mengutamakan hartanya. Selalu ingin hartanya itu nambah terus. Tak pandai dia bersyukur. Dia selalu merasa kurang dan kurang. Contohnya kayak siapa? Pejabat-pejabat tinggi. Ya enggak? Ya, Bu. Dan pejabat tinggi gitu kan? Ya, Bu. Nah, itulah contoh nyata yang dapat kita lihat dari tamak seorang koruptor. Anak ibu jangan menjadi seperti orang yang koruptor ya, Nak. Ya, Bu. Ya, Bu. Jangan ya. Jadi, dapat kita tarik pengertian bahwa tamak adalah sikap rakus tanpa memperhitungkan mana yang halal dan haram. Semuanya diterobos aja sama dia. Dia mengandalkan hartanya. Tidak peduli dia apapun ini kendala yang ini. Yang penting dia mendapatkan harta sebanyak-banyaknya. Paham? Paham, Bu. Oke. Akibat buruk dari sifat tamak
kotor. Yang ketiga, individualis, di mana sikap tidak peduli dengan lingkungannya. Nggak peduli dia mau lingkungannya rusak atau apa, dia tidak peduli dengan lingkungannya, hanya mementingkan lingkungan dan kehidupan dirinya sendiri. Lalu yang keempat, ambisius, yaitu hasrat untuk berpacu memperoleh harta sebanyak-banyaknya. Segunung dia, hartanya segunung, tak peduli pokoknya segunung hartanya. Dia hasratnya itu untuk memperoleh harta sebanyak-banyaknya. Dan yang kelima itu, dia menjadikan hartanya sebagai berhala. Dipuja-puja harta tersebut, diimpi-impikannya harta tersebut. Nah, itulah tadi akibat buruk dari sifat tamak. Ada bakhil, egois, individualis, ambisius, dan menjadikan harta sebagai berhala. Oke. Di sini ada Quran surat Al-Humajah, di mana di dalam Quran surat Al-Humajah ini menceritakan tentang sifat orang yang tamak. Boleh kita baca sama-sama, Nak? Boleh, Bu. Oke, yuk kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu akhlada kalla la yumbazanna fil hutama wa ma adraka mal hutama narullahil muqadah allati tattali'u 'alal af'idah innaha 'alaihim muqsadah fi amadin mumaddadah. Ya, bagus sekali. Quran surat Al-Humajah termasuk surah Makkiyah, terdiri dari 9 ayat. Kandungan surat Al-Humajah. Pokok isi surat ini adalah ancaman Allah terhadap orang-orang yang suka mencela orang lain, suka mengumpat, dan suka mengumpulkan harta tetapi tidak menafkahkannya di jalan Allah. Dia punya harta, tapi dia berat untuk sedekah kepada orang lain. Misalkan si Wulan punya uang 100.000, kawannya si Sela ini sedang kesusahan, dia butuh uang untuk membeli sesuatu makanan, tapi si Wulan nggak pernah mau ngasih uang, ngasih sedekah sedikit untuk si Sela. Itu nggak boleh kayak gitu ya, Nak. Allah nggak suka orang yang dia punya harta banyak tetapi dia tidak menafkahkannya di jalan Allah. Itu nanti dia dampaknya kita juga akan masuk ke dalam neraka. Sifat inilah yang mendapat ancaman dari Allah. Kemana ancamannya? Yaitu berupa masuk neraka. Nerakanya yaitu neraka utama, yang apinya itu menyalanya berkobar-kobar dia apinya, sangat bahaya. Oke, tadi subjudul kita ialah hikmah mempelajari sifat tamak. Nah, ada hikmah yang dapat kita ambil dari mempelajari sifat tamak. Yang pertama, kita terhindar dari dosa. Karena sifat tamak adalah jelas-jelas perilaku tercela yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, terhindar dari sifat buruk seperti sifat kikir. Yang ketiga, hidup kita menjadi lebih tenang dan tentram. Dan yang keempat, kita menjadi orang yang lebih pandai dalam hal bersyukur. Dan yang kelima, kita terhindar dari perilaku zolim. Oke, Nana? Ya, Bu. Ya, Bu. Paham, Bu. Paham. Coba Ibu mau tanya kalau paham. Untuk insan, tadi kan Ibu ada jelasin tuh akibat buruk dari perbuatan tamak. Nah, apa-apa saja akibat buruk?
Akibat buruknya Bu, kita nggak pandai jadi orang yang bersyukur, selalu merasa kurang dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Terus akibat buruknya itu kita terancam masuk neraka Bu, karena sifat tamak tadi. Itu Bu. Sifat masuk neraka itu tadi sifat orang tamak dalam Quran surat Al-Humajah tadi ya. Iya Bu, yang bermegah-megah. Iya, masuk ke dalam neraka mana Fadli? Neraka Hutoma. Iya, neraka Hutoma. Hutoma. Oke. Sampai di sini ada nggak yang ada yang ingin ditanyakan tidak anak-anak ibu? Bu, saya mau nanya Bu. Ya, silakan Falija. Iya Bu, tadi kan dari penjelasan ibu bilang tamak itu artinya kita cinta sama harta kita, sayang sama harta kita. Tetapi kan Bu, kata bapak saya Bu, kalau misalnya kita punya barang, punya harta itu harus disayang Bu. Itu gimana ya Bu? Itu gimana ya Bu? Kalau kata bapak saya, kalau kita punya harta harus disayang ya Bu. Iya Bu. Oke nak. Jadi sebenarnya kalaupun kita punya harta banyak-banyak, nggak kita manfaatkan pun sama aja. Kenapa? Karena Allah nggak suka. Kayak tadi kan ada yang Allah nggak suka ya. Allah tuh dia lebih senang kalau kita punya harta banyak. Tidak perlulah kita menyayangi harta tersebut dengan rasa sayang kita yang terlalu berlebihan. Karena untuk apa juga? Karena yang dimintai Allah nanti di akhirat nantinya itu Allah hanya membutuhkan amal perbuatan kita selama di dunia, bukan kita menyayangi harta kita di dunia itu. Tapi yang Allah inginkan ialah Allah hanya menginginkan hambanya itu amal perbuatannya, bukan harta ataupun jenis lainnya. Oke Pak Liza? Oh gitu ya Bu. Iya, jadi tidak perlulah kita menyayangi harta tersebut terlalu berlebihan. Sebaiknya sedekahkan saja harta tersebut kepada orang yang lebih berhak membutuhkan. Paham? Paham Bu, makasih Bu. Iya, sama-sama. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Jelas Bu. Jelas? Bu. Cukup? Cukup Bu. Oke. Dan kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini ialah tamak terhadap harta dunia merupakan salah satu penyakit hati yang sangat membahayakan kehidupan manusia. Bisa menyebabkan timbulnya sifat dengki, permusuhan, dan juga perbuatan keji. Dan sifat ini menyebabkan manusia menjadi hina. Oke? Untuk penugasan hari ini, Ibu akan berikan tugas kepada anak Ibu dikumpul minggu depan. Tugasnya itu ialah tulis ya nak. Iya Bu. Iya Bu. Jelaskan gambaran orang yang tamak pada surah Al-Baqarah ayat 96. Kerjakan di buku latihan. Siap. Oke, berhubung waktu kita juga sudah habis, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua dan berguna bagi anak-anak kita nantinya kelak. Baiklah, kita ucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, di mana kita akan membahas tentang keseimbangan hidup di dunia dan akhirat. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.